Marilah kita melihat buku Yesaya bab 45 ayat 8. Hai langit, titiskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Orang yang tidak berbeza dari beling periuk berbantah dengan penciptanya. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Masakan tanah liat berkata kepada tukang periuk, mengapakah hasil kerjamu sangat kurang? Mengapakah ia begitu buruk? Mengapakah kamu tidak dapat berbuat lebih baik? Ini bermaksud bahwa orang yang seperti sekeping tembikar tidak dapat mengatakan hal-hal ini kepada Dia yang menciptakannya. Tuhan mahu kita memahami kewujudan kita dan kedudukan kita dengan jelas dan betul. Mari kita melihat buku Yesaya bab 29, ayat 15. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa? Jika Tuhan tidak tahu apa-apa, bagaimanakah Dia boleh menciptakan kita pintar? Dan tanpa hikmat, bagaimanakah Dia dapat membuat kita mempunyai hikmat? Namun, kira-kira 1900 tahun dahulu, Dia datang dalam badan sebagai tukang kayu yang sederhana. Jadi, di mata manusia, Dia tidak kelihatan tiada hikmat, kepintaran atau kuasa untuk menyelamatkan. Dia datang ke bumi ini dengan penampilan yang luar imajinasi manusia, agar hanya orang yang melihat Dia melalui mata iman dapat melihat keilahiannya. Jadi ada tertulis, seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya. Bagaimana tanah liat dapat berkata kepada pembuatnya, mengapa kamu membuatkan aku seperti ini? Kita harus mengenali Dia yang mengawal segala-galanya dan bekerja untuk Injil dengan lebih tepat dan segera. Dalam buku Wahyu, tertulis bahwa roh dan pengantin perempuan memberikan air kehidupan. Kita harus mengenali siapakah mereka dan mengikuti jalan kebenaran. Jalan kehidupan kekal sehingga akhir, tidak goyah ke kiri atau kanan. Dengan ini saya tamatkan khutbah. Sekian, terima kasih.